warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofiana Eka Nur Safitri, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan kepada Bapak dan Ibu mengenai upaya pencegahan virus corona atau COVID-19. Nah, media yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu PowerPoint. Di sini saya menampilkan beberapa materi dan nanti saya akan melakukan kontrak waktu kepada Bapak dan Ibu sekitar 10 sampai 20 menit. Nah, apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Nah, baik, kalau bersedia bisa kita mulai sekarang. Nah, yang pertama pasti Bapak dan Ibu sudah mengetahui virus corona itu apa, meskipun tidak secara detail. Bapak dan Ibu pasti tahu melalui media televisi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan di sini. Nah, apa yang Ibu dan Bapak ketahui tentang virus corona? Apakah masih belum paham? Belum paham. Nah, kalau begitu saya akan menjelaskan. Yang pertama, apa itu virus corona? Nah, virus corona sendiri itu merupakan salah satu virus dari golongan SARS dan MERS, keluarga besar dari SARS dan MERS. Nah, SARS dan MERS sendiri itu salah satu virus yang disebut juga virus corona, namun berbeda. Maksudnya, di sini virus corona yang sedang merebak di Indonesia yaitu virus corona COVID-19. Nah, bagaimana itu virus corona COVID-19? Nah, virus corona COVID-19 sendiri yaitu virus corona yang berbentuk bulat seperti telur. Nah, bulat seperti telur dan memiliki duri. Nah, duri itu membentuk sebuah mahkota. Nah, dari situ dinamakan sebagai COVID-19. Nah, awal mula penyebaran virus ini dari mana? Awal mulanya dari negara Cina, yaitu tepatnya di Wuhan, Cina. Nah, dimulai dari sebuah pasar tradisional di Wuhan yang di sana menjual berbagai macam makanan dan berbagai macam yang lainnya. Nah, awal mulanya infeksi tersebut dimulai dari hewan yang berada di pasar tradisional tersebut. Nah, mengapa bisa sampai ke manusia? Nah, awal mulanya itu berasal dari hewan-hewan yang dijual di pasar tersebut sampai ke manusia karena dapat berevolusi dengan sangat cepat sehingga virus dari hewan yang ada di Wuhan, Cina tersebut bisa menyerang manusia. Dan di mana virus tersebut menyerang, penyerangan atau infeksi dari virus tersebut tepatnya yaitu berada di saluran pernafasan bagian atas, yaitu seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, kemudian selanjutnya gejala virus corona atau COVID-19. Nah, bagaimana, apakah sudah mengetahui sedikit tentang gejala virus corona? Belum. Tapi kalau apa itu namanya itu sakit flu atau panas itu tidak harus corona atau mbak? Oh ya, nanti kita ulas lagi di sini. Yang pertama yaitu gejala virus corona yaitu demam, batuk, dan pilek. Tadi Bapak bertanya, apakah batuk dan pilek selalu corona? Seperti itu, ya? Okay. Nah, di sini yang pertama demam dengan suhu demam yaitu demam dengan suhu 37,5 derajat Celcius sampai 38,5 derajat Celcius. Nah, itu dikatakan sebagai demam. Apabila suhu Bapak dan Ibu 37,5 sampai 38,5 bisa melakukan isolasi sedikit meskipun belum tentu corona. Nah, kemudian batuk dan pilek, biasanya batuk dan pilek itu lebih ke arah flu. Jadi kadang kalau memiliki gejala batuk dan pilek kita selalu paling flu gitu. Nah, itu juga kita harus sedikit
memahami lagi. Nah, kemudian sakit tenggorokan. Nah, apabila sakit biasanya kan juga disertai batuk dan pilek. Nah, kemudian yang paling utama dari gejala virus corona yaitu sesak nafas. Nah, ini tadi kan Bapak menanyakan apakah batuk dan pilek selalu virus corona. Nah, itu belum tentu ya. Kalau ada sesak nafas itu pasti perlu kita mengisolasi diri dan bertanya kepada medis. Nah, kemudian apa yang terakhir yaitu lemah dan lesu. Nggih, ngoten nggih. Kemudian apa sih perbedaan demam, flu dan COVID-19? Yang pertama dari waktu gejala virus yaitu 1 sampai 3 hari. Itu untuk demam. Nah, untuk demam sendiri yaitu membutuhkan waktu 1 sampai 3 hari gejalanya. Sedangkan flu 1 sampai 4 hari. Sedangkan corona sendiri masa inkubasinya berapa hari? Corona membutuhkan waktu inkubasi selama 2 sampai 14 hari. Makanya negara kita melakukan sistem lockdown itu agar kita mengetahui apakah selama 2 sampai 14 hari itu kita mengalami gejala virus corona atau tidak. Nah, kemudian setelah itu berapa lama gejalanya? Gejalanya yaitu 7 sampai 12 hari untuk demam, kemudian flu 3 sampai 7 hari, dan untuk corona kasus ringannya 2 minggu. Nah, untuk kasus beratnya 3 sampai 6 minggu. Nah, kemudian kalau demam itu gejalanya itu bertahap, tidak langsung demam. Kadang batuk, pilek terlebih dahulu baru demam. Nah, untuk flu itu mendadak, tiba-tiba batuk, tiba-tiba pilek seperti itu. Nah, sedangkan corona juga bertahap masa inkubasinya. Terkadang kita mengalami batuk dan pilek terlebih dahulu. Sesak nafas biasanya menjadi salah satu gejala yang paling akhir dialami. Nah, gitu. Kemudian bagaimana sih cara penularan virus corona itu? Nah, virus corona ini menularnya sangat mudah sekali. Bapak dan Ibu bersentuhan saja virus corona bisa menular. Nah, menurut WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Nah, maksudnya bagaimana? Apabila Bapak terinfeksi, Bapak berdekatan dengan Ibu, maka Ibu bisa juga ikut terinfeksi virus corona dengan mudah. Apabila Bapak dan Ibu berada di jarak yang kurang dari 1 meter, itu juga sangat mudah. Nah, caranya gimana supaya biar nggak tertular gitu loh, Mbak? Itu nanti akan saya jelaskan di akhir. Saya bahas terlebih dahulu yang ini. Nah, kemudian penyakit tersebut dapat menyebar melalui rute tetesan kecil dari hidung atau mulut. Maksudnya bagaimana? Apabila Bapak dan Ibu flu, kan kadang kita bersin. Nah, bersin, apabila Bapak bersin menghadap ke Ibu, maka dengan mudah virus tersebut akan menular ke Ibu. Nah, sehingga Ibu juga akan terinfeksi corona. Nah, kemudian setelah itu juga apabila berbicara seperti itu, kadang juga kita membutuhkan jarak agar tidak tertular. Biasanya kita memakai masker. Nah, kemudian virus ini bertahan hingga 8 sampai 10 jam di atas permukaan berpori. Nah, permukaan berpori itu seperti apa? Kertas. Kertas itu kadang uang, kita menyentuh uang. Nah, uang itu sebenarnya itu banyak bakteri dan kuman-kuman yang menempel di situ. Nah, apabila seseorang yang terkena corona habis memegang uang, kemungkinan bakteri-bakteri tersebut akan tertempel di uang tersebut. Maka kita perlu cuci tangan untuk membersihkan kuman tersebut. Nah, kemudian kayu yang tidak diolah, kardus, spons seperti tersebut juga dapat menempel bakteri yang telah dipegang oleh seseorang yang terinfeksi virus corona. Kemudian menurut pendapat ahli, panas dan cuaca hangat cenderung mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, makanya kita disarankan untuk melakukan berjemur di siang hari. Tujuannya apa? Nah, supaya virus-virus tersebut dapat berkurang penyebarannya. Jadi sistem imun kita itu akan sedikit lebih baik dengan DD di pagi hari seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mencegahnya? Nah, apakah ada yang sudah tahu Bapak dan Ibu?
dan ibu keluar rumah. Nah, ketika bapak dan ibu keluar rumah, diusahakan memakai masker untuk melindungi diri. Nah, kemudian perlindungan untuk diri sendiri yaitu tadi saya jelaskan bahwa setelah memegang benda-benda kita harus cuci tangan. Nah, cuci tangan merupakan salah satu cara pencegahan virus tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu siapkan pembersih berbasis alkohol. Nah, pembersih berbasis alkohol itu seperti apa? Nah, contohnya yaitu hand sanitizer. Nah, itu dapat dibeli di apotek dengan alkohol sekitar 70 sampai 90%. Tapi sabun biasa bisa enggak nonton Ibu, Mbak? Kalau sabun biasa ya bisa, tapi lebih efektif atau lebih Higienis. ya seperti itu, lebih higienisnya itu pakai hand sanitizer karena mengandung alkohol 70 sampai 90%. Kemudian yang ketiga yaitu jangan menyentuh mata, mulut ataupun hidung. Nah, kalau keluar rumah diusahakan itu jangan menyentuh bagian wajah kita. Nah, itu dapat dengan mudah kita tertular virus corona. Nah, kalau ingin menyentuh wajah, usahakan kita cuci tangan terlebih dahulu, kembali ke awal yaitu cuci tangan. Kemudian yang keempat, tadi saya jelaskan bahwa virus corona dapat dengan mudah menular. Nah, dengan jarak 1 meter. Nah, jadi jaga jarak itu merupakan salah satu pencegahan dari virus corona. Jadi Bapak dan Ibu juga kalau misal ada gejala salah satu seperti terinfeksi juga harus mengisolasi dengan jaga jarak di rumah. Cara mencegahnya gimana, Mbak? Maksudnya bagaimana supaya nggak tertular gitu loh. Kan kadang kan masih kerja terus berdekatan kan, mesti kan kalau masuk kan sering kan sama teman-teman kan kadang tetap bicara supaya bisa mencegah itu gimana? Untuk pencegahannya yang tadi itu diusahakan menjaga jarak dengan teman-temannya, juga jangan berkerumun di sekitar itu. Kan kita tidak tahu siapa yang terinfeksi, kan kita tidak tahu, kadang juga yang terinfeksi dalam keadaan sehat. Nah, kita juga perlu memakai masker itu tadi. Nah, seperti itu. Kemudian akan saya lanjutkan kembali, yaitu yang kelima, ikuti sapaan tanpa bersentuhan. Nah, apabila bertemu dengan orang lain, terkadang kita kan lebih ke budaya Indonesia ya, bersalaman seperti ini kepada siapapun gitu, atau berjabat tangan. Nah, dengan cara bersalaman seperti ini, menjaga jarak dan melakukan salaman seperti ini, itu dapat mencegah penyebaran virus corona tanpa bersentuhan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, perlindungan komunitas, yaitu apabila perlindungan komunitas, apabila kita merasa tidak sehat, maka carilah bantuan medis. Nah, maksudnya itu kita apabila merasa tidak sehat itu jangan langsung ke rumah sakit terlebih dahulu. Sebaiknya kita berada di rumah dan bertanya terlebih dahulu. Terus kalau bertanya sama medis kan nggak punya nomor HP atau WA-nya itu terus gimana? Nah, untuk untuk itu sekarang di Indonesia menyediakan layanan untuk menelpon pihak rumah sakit. Nah, bisa dicek di sini kan di daerah di Kudus termasuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita bisa mengecek melalui website yaitu www pokoknya itu Jateng COVID-19 seperti itu. Nah, di situ nanti akan ada banyak info mulai dari PDP, ODP. Nah, di situ juga ada pusat pelayanan rumah sakit di situ. Nah, kemudian selanjutnya yaitu demam dan batuk atau sulit bernafas tetap berada di dalam rumah. Nah, inilah yang dimaksud harus mengisolasi diri di rumah terlebih dahulu karena belum tentu kita terkena COVID-19. Nah, apabila kita ke sana dan kita berada di rumah sakit dengan orang-orang yang sudah terkena COVID-19, maka kita juga akan positif terkena, sedangkan sebenarnya kita itu belum sebagai orang yang positif COVID-19. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, hubungi pakar kesehatan dan ikuti saran mereka. Kemudian yang keempat, jangan share sembarangan pesan yang diteruskan. Maksudnya itu bagaimana? Apabila Bapak dan Ibu mendapat pesan atau WhatsApp,
dari orang-orang dan berita tersebut asal sembarangan share tanpa mengetahui sumbernya. Nah, Bapak dan Ibu jangan langsung share kembali ke orang-orang lain. Nah, Bapak dan Ibu harus tahu itu valid atau enggak, hoax atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan memberikan kesempatan pada Bapak dan Ibu untuk menanyakan sesuatu yang kurang dipahami. Apakah ada pertanyaan dari Bapak? Yang kurang paham caranya cuci tangan, Mbak. Oh, untuk cara cuci tangan yang benar, yang pertama yaitu langkahnya basuh dengan sabun. Basuh dengan air dan sabun. Nah, kemudian yang langkah pertama seperti ini. Nah, kemudian langkah yang kedua seperti ini. Dimasukkan sela-sela jari ya, Mbak? Ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga seperti ini. Ini. Keenam, kukunya seperti ini. Itu Bapak dan Ibu. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Udah. Baik, saya akan mengevaluasi sedikit mengenai materi tadi. Nah, dari materi tadi tentu Bapak dan Ibu sudah mendengarkan bagaimana cara pencegahannya. Nah, kita ulas sedikit. Tadi bagaimana pencegahan corona yang Bapak dan Ibu mengerti? Hindari kerumunan yang banyak. Iya. Terus pakai masker kalau mau apabila keluar. keluar. Jangan sering menyentuh wajah saat di luar. Iya. Nah, selain itu apabila ada salah satu anggota keluarga yang terinfeksi di rumah seperti gejala virus corona, nah apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan? Seperti yang tadi saya jelaskan, Harus isolasi diri. ya. Seandainya bapak atau ibu yang terkena, jangan sampai berdekatan, harus jaga jarak. Iya. Seandainya bapak yang kena, ya harus di kamar aja sendiri-sendiri. Iya. Terus caranya kalau makan itu piring sama sendoknya gimana, Mbak? Boleh bersamaan atau harus sendiri-sendiri? Oh, kalau itu diusahakan alat makan ataupun alat mandi seperti handuk itu dipisah, diusahakan ya. Untuk yang terkena itu disendirikan. Kalau bisa alat makan seperti piring, sendok, dan alat mandinya itu dipisah, jangan sampai menjadi satu, nggih. Seperti itu. Sampun? Oh. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan atau apabila saya salah memberi penjelasan. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.